Bayangkan, kamu bekerja keras setiap hari, tapi cicilan terus mengikat setiap langkahmu. Apa yang salah? Mungkin kakek kamu tidak pernah memberitahu rahasia ini. Cara cerdas mengelola keuangan yang akan mengubah hidupmu. Dalam 20 detik ke depan, kita akan membongkar strategi keuangan yang dapat membebaskanmu dari belenggu cicilan dan membuka jalan menuju kebebasan finansial. Di Indonesia, kelas menengah memiliki karakteristik yang unik. Mereka adalah kelompok masyarakat dengan penghasilan di atas kelas bawah namun belum mencapai tingkat kemapanan finansial yang sepenuhnya stabil. Secara umum, penghasilan bulanan kelas menengah berkisar antara 5 juta hingga 20 juta rupiah. Meskipun rentangnya dapat bervariasi tergantung pada faktor regional dan gaya hidup. Pendapatan ini umumnya mencukupi kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, transportasi, pendidikan, dan konsumsi. Namun seringkali tergerus oleh berbagai cicilan yang diambil untuk memenuhi standar hidup tertentu. Pada dekade terakhir, kelas menengah mengalami peningkatan konsumsi yang signifikan, didukung oleh kemudahan akses kredit yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Kartu kredit, kredit pemilikan rumah, KPR, kredit kendaraan bermotor, KKB, dan fasilitas cicilan elektronik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseharian. Hal ini membawa dampak positif dalam memfasilitasi kebutuhan serta meningkatkan kualitas hidup. Namun, di sisi lain, tingginya ketergantungan pada kredit menciptakan beban finansial yang harus dikelola dengan cermat. Fenomena gaya hidup kredit di kalangan kelas menengah. Kelas menengah tidak hanya menginginkan kehidupan yang layak, tetapi juga gaya hidup yang dapat mencerminkan status sosial. Faktor seperti kebutuhan untuk memiliki rumah, kendaraan pribadi, serta barang-barang elektronik terbaru menjadi pendorong utama pengambilan cicilan di berbagai sektor. Tidak jarang, mereka mengambil beberapa jenis cicilan sekaligus untuk memenuhi berbagai kebutuhan tersebut. Hal ini seringkali dipicu oleh dorongan sosial, tekanan lingkungan, dan kemudahan proses kredit, sehingga keputusan finansial yang diambil kadang tidak memperhitungkan kondisi jangka panjang. Kredit menjadi solusi cepat untuk memenuhi keinginan tersebut. Misalnya, bagi kelas menengah yang ingin memiliki rumah namun belum memiliki tabungan yang cukup, program KPR dengan DP rendah menjadi pilihan yang menarik. Begitu juga dengan kredit kendaraan bermotor, KKB, yang membantu mobilitas dan kenyamanan. Di era digital saat ini, kemudahan akses pembiayaan juga didukung oleh perkembangan teknologi keuangan, fintech, yang menawarkan cicilan cepat dengan syarat minimal. Fenomena ini kemudian dikenal sebagai lifestyle inflation, di mana penghasilan yang meningkat diiringi dengan pengeluaran yang lebih besar daripada sebelumnya. Masalah keuangan yang muncul akibat banyak cicilan. Seiring berjalannya waktu, ketergantungan pada kredit atau cicilan mulai menciptakan masalah finansial bagi sebagian besar kelas menengah. Saat beberapa cicilan diambil sekaligus tanpa perencanaan yang matang, rasio cicilan terhadap penghasilan, debt-to-income ratio, akan meningkat, yang berarti sebagian besar penghasilan bulanan harus dialokasikan untuk membayar angsuran. Kondisi ini berisiko pada kesehatan keuangan individu, yang idealnya tetap memiliki dana untuk kebutuhan harian, tabungan, dan investasi. Dalam jangka panjang, terlalu banyak cicilan bisa menekan daya beli masyarakat kelas menengah. Ini berpotensi membuat mereka terjebak dalam lingkaran utang, di mana utang lama dibayar dengan utang baru. Ketika beban cicilan sudah terlalu besar, kemampuan untuk menabung menjadi semakin minim, dan jika terjadi kondisi darurat seperti kehilangan pekerjaan atau sakit, keuangan mereka akan terguncang. Dampak psikologis dan tekanan sosial. Selain dampak finansial, memiliki banyak cicilan juga membawa dampak psikologis. Rasa khawatir karena harus memenuhi kewajiban pembayaran setiap bulan, ditambah dengan tekanan sosial dari lingkungan sekitar, bisa mengganggu kesejahteraan mental. Rasa takut jika gagal bayar atau penurunan kualitas hidup juga bisa mempengaruhi hubungan sosial dan keluarga. Di sisi lain, ada juga semacam gengsi sosial yang menyebabkan kelas menengah terus terjebak dalam pola konsumsi kredit untuk tetap terlihat sukses dan memenuhi ekspektasi sosial. Masyarakat kelas menengah yang terlilit banyak cicilan seringkali sulit untuk merasakan kebebasan finansial. Ketika mereka ingin berlibur atau memenuhi kebutuhan lainnya, beban cicilan menjadi penghalang.
Pengelolaan utang yang kurang sehat dapat menyebabkan stres yang berkelanjutan, apalagi ketika penghasilan tidak cukup untuk menutupi seluruh pengeluaran. Kondisi ini diperburuk jika ada kebutuhan tak terduga yang membutuhkan dana darurat, sehingga mereka harus kembali berutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Solusi untuk kesehatan finansial kelas menengah. Dalam mengatasi tantangan ini, kelas menengah membutuhkan strategi pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur dan terencana. Solusi keuangan yang tepat akan membantu mereka mengurangi beban cicilan secara bertahap, sekaligus memberikan ruang untuk memenuhi kebutuhan lain tanpa harus terus bergantung pada kredit. Pendekatan finansial yang cermat memungkinkan mereka untuk mengelola penghasilan, mengurangi pengeluaran yang tidak penting, dan mengatur kembali prioritas cicilan. Bagian 2. Identifikasi beban cicilan. Mengidentifikasi beban cicilan merupakan langkah penting untuk memahami kondisi keuangan kita, terutama bagi masyarakat kelas menengah yang seringkali memiliki berbagai jenis cicilan, mulai dari cicilan rumah, kendaraan, hingga utang konsumtif lainnya. Setiap cicilan ini memiliki dampak berbeda terhadap pengeluaran bulanan dan kondisi finansial jangka panjang. Cicilan terbesar biasanya adalah kredit pemilikan rumah atau KPR. Dengan jangka waktu yang panjang, cicilan KPR seringkali menjadi komitmen finansial utama yang bisa mengurangi daya beli, karena sebagian besar pendapatan harus dialokasikan untuk membayar cicilan ini. Selain itu, bagi mereka yang membutuhkan mobil, kredit kendaraan bermotor juga menjadi pilihan. Meski jangka waktunya lebih pendek, bunga KKB cenderung lebih tinggi dan perlu diimbangi dengan biaya operasional kendaraan lainnya. Kartu kredit, meski fleksibel, bisa menjadi sumber utang yang berat jika tidak dikelola dengan baik. Bunga kartu kredit yang tinggi seringkali membuat utang semakin menumpuk, terutama jika digunakan untuk konsumsi seperti belanja atau perjalanan. Begitu pula dengan pinjaman multiguna atau pinjaman konsumsi yang sering digunakan untuk renovasi rumah atau biaya pendidikan. Meskipun bermanfaat, pinjaman ini menambah beban finansial. Belakangan ini, fintech dan aplikasi paylater semakin populer, memudahkan akses pinjaman dalam jumlah kecil. Namun jika tidak dikendalikan, utang-utang ini bisa menambah tekanan keuangan bulanan. Untuk memahami dampak cicilan terhadap keuangan, kita perlu menghitung rasio cicilan terhadap penghasilan, atau debt to income ratio, DTI. Idealnya, cicilan tidak boleh melebihi 30 hingga 40% dari pendapatan bulanan. Namun, banyak yang terjebak dengan rasio lebih tinggi, sehingga sebagian besar penghasilan hanya digunakan untuk membayar utang, meninggalkan sedikit ruang untuk tabungan atau investasi. Jika beban cicilan terlalu tinggi, dampaknya bisa sangat besar. Daya beli berkurang, tabungan dan investasi pun terhambat, serta potensi terjebak dalam siklus utang yang semakin sulit diputus. Seringkali, utang baru diambil untuk menutupi utang lama, yang hanya memperburuk kondisi finansial. Selain itu, beban utang yang terus meningkat juga bisa memengaruhi kesehatan mental, menambah stres, kecemasan, dan bahkan memengaruhi hubungan sosial. Penting untuk mengenali beban cicilan kita dan mulai merencanakan pengelolaan utang dengan bijak. Dengan pemetaan yang jelas, kita bisa mengurangi beban utang dan meningkatkan kemampuan untuk menabung atau berinvestasi, sehingga keuangan tetap sehat dan bebas dari jeratan utang jangka panjang. Bagian 3. Strategi pengelolaan utang dan cicilan. Mengelola utang dan cicilan dengan bijaksana sangat penting, terutama bagi masyarakat kelas menengah yang seringkali memiliki banyak kewajiban finansial. Banyaknya cicilan, baik untuk kebutuhan esensial seperti KPR, maupun untuk konsumtif seperti kartu kredit, seringkali menekan penghasilan bulanan. Untuk itu, ada beberapa strategi yang dapat membantu meringankan beban cicilan dan menjaga kondisi keuangan tetap sehat. Langkah pertama adalah melakukan evaluasi terhadap cicilan yang sedang berjalan. Catat semua cicilan yang dimiliki, seperti KPR, KKB, kartu kredit, dan pinjaman multiguna. Periksa tingkat bunga dan tenor dari setiap cicilan, karena bunga yang tinggi, seperti pada kartu kredit, harus dilunasi lebih cepat untuk mengurangi beban biaya bunga yang terus berkembang. Mengetahui sisa kewajiban utang juga penting,
agar kita bisa mempertimbangkan apakah perlu melakukan restrukturisasi atau refinancing untuk meringankan cicilan. Refinancing, yang berarti mengambil pinjaman baru dengan bunga lebih rendah, bisa menjadi solusi untuk cicilan dengan bunga tinggi. Untuk KPR atau KKB, ini bisa membantu menurunkan bunga atau memperpanjang tenor, sehingga cicilan bulanan menjadi lebih ringan. Jika refinancing tidak memungkinkan, restrukturisasi utang dengan kreditur bisa dipertimbangkan untuk memperpanjang masa pinjaman atau menurunkan bunga. Selain itu, konsolidasi utang memungkinkan kita menggabungkan beberapa cicilan menjadi satu, seringkali dengan bunga yang lebih rendah, sehingga lebih mudah dikelola. Selanjutnya, penting untuk memprioritaskan pembayaran cicilan berdasarkan tingkat bunga. Fokuskan untuk melunasi utang dengan bunga tertinggi terlebih dahulu, seperti kartu kredit, karena bunga tinggi ini dapat menambah beban yang besar jika dibiarkan. Namun, jika bunga cicilan relatif sama, kita bisa menggunakan metode saldo terkecil, dengan fokus pada cicilan yang memiliki saldo terendah terlebih dahulu untuk memberikan motivasi psikologis. Selain itu, penting untuk memiliki rencana pengurangan cicilan bertahap. Alokasikan anggaran bulanan khusus untuk pembayaran cicilan dan tetapkan target waktu pelunasan. Misalnya, jika memiliki utang kartu kredit, buat target untuk melunasinya dalam waktu tertentu. Pengendalian pengeluaran untuk menghindari cicilan baru juga sangat penting, agar kita tidak semakin terjebak dalam utang. Terakhir, bangun dana darurat. Dana darurat akan menjadi penyelamat ketika menghadapi kondisi darurat, tanpa harus mengandalkan utang baru. Idealnya, dana darurat setara dengan 3 hingga 6 bulan pengeluaran. Mulailah dengan menyisihkan persentase tertentu dari penghasilan bulanan untuk dana darurat ini, dan pastikan dana tersebut hanya digunakan untuk kebutuhan mendesak. Dengan strategi-strategi ini, kita dapat mengelola utang dan cicilan dengan lebih baik, mengurangi tekanan finansial, dan menjaga keuangan tetap sehat untuk masa depan. Bagian 4. Strategi peningkatan penghasilan. Peningkatan penghasilan menjadi strategi penting, terutama bagi kelas menengah yang menghadapi cicilan tinggi. Dengan pendapatan lebih besar, kita dapat memenuhi kebutuhan hidup, menabung, berinvestasi, serta mengurangi ketergantungan pada utang. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk meningkatkan penghasilan. Langkah pertama adalah memanfaatkan keterampilan yang dimiliki. Dengan perkembangan teknologi, banyak orang dapat menawarkan keahlian mereka di platform freelance seperti Upwork atau Fiverr. Jika memiliki keterampilan mengajar, membuka kursus online di platform seperti Udemy juga bisa jadi pilihan. Selain itu, kita bisa mengembangkan produk digital seperti e-book atau template untuk dijual secara online di platform seperti Etsy. Menciptakan pendapatan pasif juga sangat membantu. Investasi dalam saham atau properti untuk disewakan bisa memberikan arus kas yang stabil. Royalti dari karya cipta seperti buku atau musik juga bisa menjadi sumber pendapatan pasif. Program afiliasi atau referral di internet pun dapat menjadi tambahan penghasilan tanpa harus bekerja aktif. Mengembangkan nilai di pasar kerja juga penting. Mengambil sertifikasi tambahan atau meningkatkan jaringan profesional bisa membuka peluang mendapatkan gaji lebih tinggi. Jangan ragu untuk mengajukan kenaikan gaji jika memang sudah memberikan kontribusi besar, atau melamar pekerjaan dengan kompensasi lebih baik di perusahaan lain. Selain itu, usaha sampingan seperti bisnis online, konsultasi, atau kuliner bisa jadi pilihan untuk menambah penghasilan. Bisnis online di platform e-commerce atau menyediakan jasa konsultasi bisa dilakukan di waktu luang. Untuk menjalankan semua ini, pengelolaan waktu yang efektif sangat dibutuhkan. Prioritaskan usaha yang memberikan hasil terbaik, dan gunakan aplikasi manajemen waktu seperti Google Calendar untuk mengatur jadwal agar tidak bentrok. Dengan konsistensi dan komitmen, strategi peningkatan penghasilan ini akan membantu mencapai stabilitas finansial dan memperbaiki kondisi keuangan untuk masa depan yang lebih baik. 5. Pengelolaan pengeluaran. Pengelolaan pengeluaran adalah langkah kunci dalam mencapai stabilitas keuangan, terutama bagi mereka yang memiliki banyak kewajiban finansial. Dengan pengelolaan yang bijaksana, kita tidak hanya mencegah utang baru, tetapi juga bisa memaksimalkan pendapatan, menabung,
dan berinvestasi untuk masa depan. Langkah pertama dalam pengelolaan pengeluaran adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Kebutuhan primer seperti makanan, tempat tinggal, dan transportasi harus menjadi prioritas utama. Selain itu, kewajiban utang dan cicilan juga perlu diperhatikan untuk menghindari denda atau bunga tambahan. Asuransi kesehatan, jiwa, dan dana darurat adalah aspek penting yang tidak boleh dilupakan, karena memberikan perlindungan terhadap risiko yang tak terduga. Setelah mengidentifikasi pengeluaran prioritas, langkah berikutnya adalah menyusun anggaran bulanan yang realistis. Salah satu metode penganggaran yang populer adalah 50-30-20, yaitu 50% untuk kebutuhan dasar, 30% untuk gaya hidup, dan 20% untuk menabung atau melunasi utang. Selain itu, mencatat pengeluaran harian dan secara berkala mengevaluasi anggaran sangat penting untuk menyesuaikan dengan kondisi keuangan yang berubah. Pengeluaran konsumtif yang tidak terkontrol bisa mengganggu kestabilan finansial. Untuk itu, membatasi belanja impulsif sangat diperlukan. Membuat daftar belanja sebelum berbelanja dapat membantu menghindari pembelian yang tidak direncanakan. Mengurangi gaya hidup konsumtif dan memilih barang yang bermanfaat jangka panjang juga merupakan langkah bijak untuk menghemat uang. Selain itu, makan di rumah lebih sering daripada makan di luar dapat mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Berbelanja dengan cerdas adalah kunci untuk menghemat pengeluaran. Membandingkan harga sebelum membeli barang, memanfaatkan diskon atau promo, serta mempertimbangkan membeli barang bekas berkualitas adalah beberapa cara yang bisa diterapkan untuk mendapatkan barang dengan harga terbaik tanpa mengorbankan kualitas. Hiburan adalah bagian penting dalam kesejahteraan, namun perlu diatur agar tidak membebani anggaran. Tentukan anggaran khusus untuk hiburan dan pilih kegiatan yang tidak memerlukan biaya besar. Menggunakan kartu kredit dengan bijak untuk kegiatan hiburan juga penting untuk mencegah pengeluaran berlebihan. Teknologi bisa membantu dalam mengelola pengeluaran dan anggaran. Aplikasi seperti Mint atau Inap memungkinkan kita untuk memantau pengeluaran, mencatat transaksi, dan membuat anggaran secara otomatis. Selain itu, mengatur pembayaran tagihan secara otomatis dapat membantu mencegah keterlambatan dan denda, sementara laporan bulanan dari aplikasi keuangan memberikan wawasan tentang kebiasaan pengeluaran. Menetapkan target penghematan setiap bulan adalah cara yang efektif untuk memastikan pengeluaran tetap terkendali. Tentukan persentase penghematan dari pendapatan dan lacak progresnya menggunakan aplikasi atau spreadsheet. Pastikan dana yang berhasil dihemat digunakan untuk kebutuhan penting atau masa depan, seperti dana darurat atau investasi, bukan untuk konsumsi yang tidak esensial. Dengan mengelola pengeluaran secara bijaksana, kita dapat memperkuat stabilitas finansial dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Kombinasi pengaturan anggaran, pembatasan pengeluaran konsumtif, dan pemanfaatan teknologi memungkinkan kita untuk mengelola keuangan dengan lebih efektif dan bertanggung jawab. Bagian 6. Menghindari jeratan cicilan baru. Bagi mereka yang sudah memiliki banyak cicilan, terjebak dalam utang baru dapat memperburuk kondisi finansial dan menambah beban. Banyak orang terjebak dalam jeratan cicilan baru karena ketidaksadaran akan dampak jangka panjang atau keputusan impulsif dalam berbelanja. Pada bab ini, kita akan membahas cara-cara untuk menghindari cicilan baru, mulai dari mempertimbangkan ulang kebutuhan berutang, memperkuat disiplin finansial, hingga mengembangkan kebiasaan hidup hemat. Langkah pertama adalah menyadari dampak negatif dari cicilan baru. Cicilan baru mengurangi fleksibilitas anggaran dan menambah beban keuangan bulanan. Jika tidak dikelola dengan baik, cicilan baru dapat menyebabkan utang semakin menumpuk dengan bunga dan denda yang tinggi. Tidak hanya itu, beban utang yang terus bertambah dapat mempengaruhi kesehatan mental, menimbulkan stres, kecemasan, dan tekanan yang mengganggu kualitas hidup. Untuk menghindari jeratan cicilan baru, penting untuk menetapkan tujuan keuangan jangka panjang. Dengan tujuan yang jelas, seseorang akan lebih termotivasi untuk menjaga kondisi keuangan tetap sehat dan stabil. Fokus pada tujuan besar, seperti membeli rumah, menabung untuk pendidikan anak, atau mempersiapkan dana pensiun,
akan mengurangi godaan untuk mengambil cicilan yang tidak sesuai dengan prioritas finansial. Selain itu, membuat daftar larangan cicilan akan membantu memisahkan antara kebutuhan dan keinginan yang tidak mendesak. Mengendalikan gaya hidup konsumtif juga sangat penting. Sebelum membeli sesuatu, evaluasi apakah barang tersebut benar-benar dibutuhkan atau hanya dorongan impulsif. Terapkan kebiasaan menunda pembelian dengan memberi jeda waktu 1 atau 2 minggu untuk mempertimbangkan keputusan. Hindari pengaruh sosial media yang sering mendorong gaya hidup konsumtif yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan. Biasakan untuk lebih fokus pada apa yang benar-benar diperlukan daripada mengikuti tren. Alternatif lain yang dapat menghindarkan dari cicilan baru adalah dengan menggunakan dana darurat. Memiliki dana darurat yang cukup membantu mengatasi kebutuhan mendesak tanpa harus mengajukan pinjaman atau cicilan. Idealnya, dana darurat mencakup 3 hingga 6 bulan pengeluaran bulanan. Jika dana darurat belum mencukupi, mulai menabung secara berkala dengan disiplin untuk menambah jumlahnya. Penggunaan dana darurat harus diprioritaskan hanya untuk kebutuhan mendesak yang tidak dapat ditunda. Selain itu, penting juga untuk bijak dalam menggunakan kartu kredit. Kartu kredit dapat menjadi sumber utama cicilan baru jika tidak digunakan dengan hati-hati. Gunakan kartu kredit hanya untuk kebutuhan mendesak atau dalam situasi darurat. Jika memungkinkan, bayar tagihan kartu kredit secara penuh setiap bulan untuk menghindari bunga yang tinggi. Batasi jumlah kartu kredit yang dimiliki untuk memudahkan kontrol pengeluaran dan pembayaran tagihan. Menyusun anggaran bulanan tanpa menambah cicilan baru sangat penting. Gunakan metode anggaran yang sesuai, seperti 50-30-20, untuk mengatur pengeluaran secara bijaksana. Jika ada pembelian yang ingin dilakukan namun memerlukan dana besar, buat rencana menabung terlebih dahulu agar bisa membeli tanpa perlu mencicil. Menetapkan batas maksimum pengeluaran setiap bulan juga dapat membantu menjaga pengeluaran tetap terkendali. Akhirnya, kebiasaan menyimpan uang sebelum membeli barang besar adalah strategi efektif untuk menghindari cicilan baru. Terapkan prinsip menabung terlebih dahulu, dan tetapkan target menabung untuk barang yang diinginkan. Dengan cara ini, kita bisa membeli barang impian tanpa merasa terbebani oleh utang atau cicilan yang harus dibayar setiap bulan. Membangun kebiasaan hidup sederhana dan hemat adalah langkah terakhir yang akan membantu menjaga keuangan tetap stabil. Fokus pada kebutuhan daripada keinginan, kurangi pengeluaran untuk gaya hidup mewah, dan manfaatkan alternatif yang lebih hemat, seperti berlibur dalam kota daripada ke luar negeri. Kebiasaan hidup sederhana akan mengurangi tekanan finansial dan membantu menghindari jeratan cicilan baru. Bagian 7. Meningkatkan literasi finansial. Literasi finansial adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan berbagai konsep serta instrumen keuangan dengan bijaksana. Ini adalah fondasi penting untuk mencapai tujuan keuangan, menghindari masalah utang, dan merencanakan masa depan yang stabil secara finansial. Dalam bab ini, kita akan membahas pentingnya literasi finansial, cara-cara untuk meningkatkannya, dan bagaimana pemahaman yang baik tentang keuangan dapat membantu mengelola cicilan serta memaksimalkan pendapatan. Meningkatkan literasi finansial sangat penting, karena keputusan finansial yang buruk, seperti mengambil cicilan tanpa perencanaan matang, dapat berdampak buruk dalam jangka panjang. Dengan pemahaman yang baik tentang instrumen keuangan, seperti tabungan, investasi, pinjaman, dan asuransi, seseorang dapat memilih produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan mereka. Literasi finansial juga membantu dalam pengelolaan utang yang bijaksana, sehingga menghindari perangkap utang dan memastikan kewajiban finansial dapat dipenuhi tepat waktu. Hal ini juga memungkinkan perencanaan keuangan yang lebih baik, mulai dari pensiun hingga dana pendidikan. Untuk meningkatkan literasi finansial, banyak sumber yang bisa dimanfaatkan, baik secara online maupun offline. Membaca buku, artikel, dan mengikuti kursus atau webinar tentang keuangan pribadi adalah langkah pertama yang efektif. Selain itu, mendengarkan podcast atau menonton video edukasi juga merupakan cara yang praktis untuk memperdalam pengetahuan keuangan. Bergabung dengan komunitas atau forum keuangan juga memberikan kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman dalam mengelola keuangan pribadi. Setelah memperoleh pengetahuan,
Penerapannya dalam kehidupan sehari-hari sangat penting. Menyusun anggaran yang efektif, memilih investasi yang cerdas, dan menghindari perangkap utang adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan. Dengan pengetahuan yang cukup, seseorang bisa membuat anggaran yang realistis, memilih investasi yang sesuai dengan tujuan finansial, dan mengelola utang dengan lebih bijaksana. Meningkatkan literasi finansial juga berarti mengembangkan kebiasaan keuangan yang sehat. Menabung dan berinvestasi secara rutin, menghindari belanja impulsif, serta mencatat semua pengeluaran adalah kebiasaan yang perlu diterapkan untuk menjaga kondisi finansial tetap stabil. Kebiasaan ini membantu memperbaiki pola pikir tentang pengelolaan uang dan memastikan keuangan tetap sehat dalam jangka panjang. Dalam pengelolaan cicilan, literasi finansial berperan besar. Dengan pemahaman yang baik tentang cara kerja bunga dan ketentuan cicilan, seseorang bisa memilih cicilan yang tepat, mengatur rencana pelunasan dengan efisien, dan menghindari cicilan baru yang tidak perlu. Hal ini membantu mengelola cicilan yang ada dengan lebih baik, mengurangi risiko gagal bayar, dan menghindari jeratan utang. Dengan meningkatkan literasi finansial, kita dapat mengelola keuangan secara bijaksana, menghindari kesalahan finansial, dan merencanakan masa depan keuangan yang lebih stabil. Pendidikan finansial adalah investasi terbaik untuk mencapai kebebasan finansial dan menghindari jeratan cicilan yang dapat menghambat perkembangan keuangan pribadi.